Bab 2429. Membayar kembali energi kehidupan. Erikin melambai untuk membubarkan pola dewa di sekitar dan membuka perisai Reiki. Energi pil mujarab pelumpuh perlahan-lahan melayang ke sekitar dengan air laut dan efeknya berkurang. Erikin baru perlahan pulih. Tetapi Alexius Liu, Erikin menjentikkan jarinya dan langsung memasukkan sebutir pil mujarab pelumpuh ke mulut Alexius Liu. Pil mujarab itu langsung meleleh di tubuhnya dan efek pil mujarab pelumpuh menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, orang ini tidak akan bangun dalam waktu beberapa jam. Dan selama waktu itu sudah cukup bagi Erikin. Dia berdiri dan berjalan ke depan Alexius Liu. Jari-jarinya menembus tirai cahaya dan langsung mengenai bagian tengah alis Alexius Liu. Pencarian jiwa. Apa yang dilakukan Sekte Iblis adalah hal besar yang sangat jahat, bahkan jika Erikin bertanya, Alexius Liu belum tentu akan patuh. Setelah itu, Erikin tidak berniat untuk mempertahankan nyawa Alexius Liu, jadi pencarian jiwa adalah cara yang paling aman. Namun Alexius Liu adalah kultivator fase penilaian 1 penurunan. Secara logika, Erikin baru fase penilaian awal, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian jiwa terhadap kultivator tingkat tinggi. Tetapi Alexius Liu terkena racun pil mujarab pelumpuh dan racunnya sangat dalam, baik itu Reiki atau kerohanian akan sangat terpengaruh, jadi tentu saja tidak termasuk dalam kategori ini. Di bawah pencarian jiwa, berbagai ingatan yang berhubungan dengan Alexius Liu terus melintas di benak Erikin. Orang ini bahkan memiliki dendam seperti itu dengan kepala wilayah Sen. Dia juga pernah pergi ke Gunung Sihir, bahkan membunuh master gurunya yang menerimanya demi suatu harta. Dalam benak Alexius Liu, satu persatu hal muncul di depan mata Erikin seperti membalikkan buku. Segera, Erikin menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Sekte Iblis. Sekte Iblis bukan sekte besar dan lokasinya juga tidak terletak di dunia dewa. Tetapi berada di Laut Badai, sebuah sekte dengan sekelompok orang yang melarikan diri ke sini dari berbagai tempat, yang mengandalkan penjarahan dan pembunuhan untuk bertahan hidup, dan membentuk kelompok untuk bertahan hidup bersama. Menyebutnya sebagai sekte lebih enak didengar, pada kenyataannya lebih baik menyebut mereka sekelompok bandit yang kuat. Orang-orang ini mungkin dikejar oleh sekte di mana mereka berada, atau telah menyinggung orang kuat atau keluarga di daerah mereka. Ada juga yang seperti Alexius Liu, kultivasi iblis yang tidak bisa tenang kemanapun dia pergi dan dikejar kemana-mana. Tidak ada tempat bagi orang-orang itu di dunia dewa. Jadi mereka pergi ke laut tak berujung dan bersatu untuk hidup. Pada awalnya, orang-orang ini hanya melakukan hal yang sama seperti dunia dewa. Menjarah para kultivator yang lewat dan menyelinap ke daratan untuk merampok beberapa keluarga kultivator atau kota-kota kecil. Tetapi entah sejak kapan, ketua Sekte Iblis mulai mengincar perjamuan apoteker. Mereka menjarah pelatihan obat dan mengendalikan mereka untuk memurnikan obat untuk sekte sihir. Setelah memurnikan pil dewa dan pil iblis, Sekte Iblis akan menjualnya ke dunia dewa melalui berbagai cara. Master obat adalah sekelompok budak memurnikan obat di tangan mereka, tidak ada perlakuan baik dan biasanya dipukul dan dimarahi. Jika pelatihan obat sering gagal memurnikan obat atau tidak mau bekerja sama, maka akan langsung dibunuh tanpa ampun. Sekte Iblis juga tahu bahwa hal semacam ini tidak boleh dibocorkan. Begitu diketahui oleh dunia dewa, itu akan memicu kemarahan semua pelatihan obat bahkan kemarahan berbagai sekte dan kekuatan. Oleh karena itu, mereka biasanya sangat low profile, hanya ketika perjamuan apoteker diselenggarakan, mereka baru akan diam-diam menangkap pelatihan obat dan mengirimkannya ke Sekte Iblis untuk dikendalikan. Jumlah pelatihan obat tidak lebih dari 100 orang dan tidak menonjol di antara ribuan apoteker. Dan yang naik kapal sebagian besar adalah pelatihan tanpa partai, jadi mereka tidak khawatir akan mendapat masalah besar.
Ternyata begitu, orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Erikin mengerutkan dahi dan menggeleng. Mereka memperlakukan pelatihan obat seperti babi, menyuruh mereka memurnikan obat seharian. Setelah ratusan tahun, mereka akan mengganti yang baru. Dan para master obat ini ditangkap ke pulau yang sangat jauh. Tidak ada yang menjawab jika meminta bantuan. Mereka akan hidup dengan putus asa seumur hidup. Hidup dalam kegelapan benar-benar menakutkan. Erikin, kita terlalu sial. Ada begitu banyak kapal spiritual tetapi kita malah naik yang ini. Iblis Fu meratap. Bukannya kita sial, tetapi kita memilih kapal spiritual yang paling cepat meninggalkan Pulau Selatan, dan ini juga merupakan rencana sekte iblis, kata Erikin. Bahkan pelatihan tanpa partai dalam master obat juga ada perbedaan tinggi dan rendah. Master obat klub apoteker, termasuk tamu terhormat seperti Adam Xiao bersaudara, biasanya akan menunggu master obat perjamuan apoteker benar-benar pergi. Dan para master obat pelatihan tanpa partai itu, jika memiliki hubungan dengan orang-orang itu, secara alami akan menunggu dan pergi bersama. Hanya orang yang kecewa dan tidak menang di perjamuan apoteker yang akan pergi duluan dengan sedih. Tentu saja, ada juga master obat yang ada urusan mendesak dan mau tidak mau harus segera pergi. Tetapi tidak peduli yang mana dari dua jenis ini, orang-orang itu akan menghilang di laut, akan ada alasan untuk menghilang. Sekte iblis tidak berani menaruh perhatian pada master obat yang kuat dan memiliki latar belakang, dan orang-orang ini akan menggunakan formasi teleportasi untuk pergi jika ada urusan mendesak dan tidak akan pergi duluan jika tidak ada urusan mendesak. Jadi selama mereka jalan paling awal, mereka dapat menghindari risiko. Setelah mengetahui semua yang ingin diketahui, Erikin melepaskan jarinya. Bagaimana dengan orang ini? Tanya Iblis Fu. Dia mengetahui rahasia Erikin, orang ini pasti tidak boleh dibiarkan hidup lagi, jika dibunuh, akan mudah ketahuan oleh Benji Dai dan yang lainnya. Meskipun Erikin tidak menemukan ingatan yang relevan dari ingatan Alexius Liu, tetapi Benji Dai pasti menguasai situasi semua bawahannya di kapal. Begitu Alexius Liu mati, maka akan segera ketahuan. Aku sudah memikirkannya sejak awal. Namun terhadap ini, Erikin tidak ragu-ragu sama sekali. Dia membalikkan tangan, sebuah paku berkarat dikeluarkan. Setelah mengaktifkan benda ini, suara kemarahan roh sisa segera terdengar. Bocah, kamu bilang dalam waktu 3 bulan kamu akan membayar kembali energi kehidupan yang aku habiskan. Sekarang sudah berapa lama? Apakah sudah 3 bulan? Tanya Erikin. Memang belum, tetapi memiliki banyak energi kehidupan, akan dapat dengan mudah diserap olehku. Kultivator yang tidak melawan tidak mudah ditemukan. Jangan lupa kamu adalah pelatihan obat, jika mengingkar janji, kamu akan menderita iblis hati, kata roh sisa dengan marah. Kalau punya waktu untuk mengeluh, mending kamu lihat ke depan, bukankah ada satu di sana? Erikin memutarkan matanya. Roh sisa tertegun. Dia dikurung di tas penyimpanan oleh Erikin selama lebih dari 2 bulan, jadi dia berpikir bahwa orang ini pasti menipunya. Dia mengumpulkan banyak amarah di dalam hatinya. Jadi begitu dia keluar kali ini, dia tidak tahan untuk memarahi Erikin terlebih dahulu. Alhasil begitu diberitahu oleh Erikin dan melihatnya, roh sisa langsung tertegun kegirangan. Paku berkarat tergantung di udara dan bergetar. Kultivator fase penilaian 1 penurunan, benar-benar tak sadarkan diri, dan masa hidupnya sangat penuh, barang bagus, benar-benar makanan favoritku. Bocah, berapa banyak masa hidup orang ini yang perlu aku sisakan? Tanya roh sisa. Tidak perlu disisakan, langsung hisap semua, dan tidak boleh ada energi kehidupan sedikit pun, kata Erikin dengan dingin. Langsung dihisap sampai sisa tulang. Iya. Setelah mencari ingatan Alexius Liu, Erikin sama sekali tidak berbelas kasihan terhadap orang ini.
Demi keinginannya sendiri, dia bisa membunuh manusia tak berdosa di beberapa kota untuk membuat barang iblis. Bahkan jika orang seperti ini disiksa sampai mati pun tidak layak untuk dikasihani. Itu adalah keberuntungan Alexius Liu untuk mati secara tidak sadar dan pikirannya diacak-acak olehnya. Bersambung.